Nah, teman-teman semuanya, mungkin di sini sebagian besar teman-teman sudah mengetahui ya bahwasanya salah satu serangkaian acara dari Mawapres Academy adalah Festival Prestasi, di mana di Festival Prestasi ini salah satu rangkaian acaranya lagi adalah Competition Week, di mana pada siang hari ini kita menginjak sesi Competition Week yang keempat, di mana kemarin sudah melaksanakan Oke, mungkin aku on off cam aja ya, soalnya sinyalnya lagi ada masalah nih. Aku izin off cam ya, teman-teman. Aku lanjutin. Jadi untuk siang hari ini, kita akan melaksanakan sesi Competition Week yang keempat, di mana Competition Week, sebagaimana yang kita semuanya tahu, dari Mawapres Academy PSDM BMKM UNES berkolaborasi dengan berbagai UKM atau berkolaborasi dengan UKM dan juga BSO di fakultas. Dan pada siang hari ini nih, kita berkolaborasi dengan salah satu BSO di FMIPA, yakni di jurusan kimia, ada keilmiahannya kimia, yaitu kelompok ilmiah kimia nama BSO-nya. Dan di Competition Week sesi 4 ini, kita akan membahas mengenai perlombaan isai gitu. Dan sudah hadir juga ada Kak Melis Kak Melisa yang nantinya akan membagi ilmunya mengenai bagaimana sih cara menulis isai yang baik dan benar hingga nantinya bisa menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi khususnya di cabang perlombaan isai seperti itu. Jadi nanti harapannya teman-teman semuanya yang sudah join di ruang Zoom ini bisa mengikuti acara ini dengan baik hingga akhir, kemudian galilah ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kita yang luar biasa hebat ini, seperti itu ya teman-teman. Hingga nantinya setelah sesi competition sesi competition ini selesai, teman-teman bisa punya bekal dan termotivasi seperti itu untuk mengikuti khususnya adalah cabang perlombaan isai. Oke, terus kemudian aku sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan acara Mawapres Academy khususnya untuk sesi competition week yang keempat ini ya, ada beberapa kendala baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian aku sebagai ketua panitia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara khususnya di sesi competition week sesi competition week yang keempat ini. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf ya sinyalnya agak jelek nih teman-teman, putus-putus, mohon maaf sekali. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Umi selaku MC. Silahkan Umi. Terima kasih Kak Rahma. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua KIK, Kak Sultan, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Sebutannya keren banget tadi ya, KIK. Salam kenal semua. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Ketua KIK. Nama panjang saya Muhammad Sultan Al-Hafiz. Ya, saya di sini sebagai perwakilan saja ya. Sangat senang, sangat merasa terhormat bisa ambil bagian dari acara pada hari ini. Walau hanya membantu sedikit ya, tidak terlalu banyak. Tapi ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua, para hadirin yang
hadir pada hari ini maupun anggota KIK tersendiri. Di mana kita, anggota KIK, juga berfokus kepada karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Jadi tujuan kami di organisasi ini adalah menampung seluruh mahasiswa yang ingin belajar lebih mengenai karya tulis ilmiah, khususnya mahasiswa kimia. KIK itu apa sih sebenarnya gitu? Mungkin masih banyak yang belum kenal. Kami merupakan bagian dari Hima Kimia FMIPA UNES. Jadi bentuknya adalah BSO di bawah Hima yang bergerak di bidang keilmiahan. Jadi nama panjang dari KIK itu Kelompok Ilmiah Kimia. Itu. Ya, kalau memang teman-teman semua lebih ingin tahu mengenai KIK sendiri itu seperti apa sih? Emang ada acara apa aja sih di KIK gitu? Kalian bisa cek IG kita, ya. Promosi dulu nih. Ya, cek IG kita di KIK_FMIPA_UNES, kecil semua ya. Oke. Tanpa basa-basi lagi, marilah langsung saja kita lanjut ke agenda selanjutnya atau rangkaian acara selanjutnya. Biar nggak boring nih dengerin saya ngomong mulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perilaku. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Terima kasih, Kak Sultan, atas sambutannya. Oke, sebelum acara kami mulai, coba saya ingin mengetes nih semangat dari teman-teman sekalian ya. Ini dari teman-teman kok yang mengaktifkan kameranya hanya sedikit. Coba dong, kami ingin lihat muka cantik dari teman-teman dan ganteng teman-teman. Silakan aktifkan kamera video dan mohon audionya dikondisikan ya. Oke, ini dari saya. Mungkin langsung saja mau ke materi saja ya. Mungkin dari teman-teman sudah pada ngantuk gitu kan. Materi kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat hebat dan tentunya dengan materi perlombaan ISAI yang cukup menarik dan lebih menarik lagi dari materi kita yang sebelumnya. Oke, langsung saja saya bacakan CV moderator kita yang akan memandu jalannya acara diskusi pada siang hari ini. Pengalaman beliau yaitu 2010 sampai sekarang sebagai seorang founder Sakti Laundry dan Teknik. 2001 sampai sekarang kakak tingkat leader creative writing. 2001 sampai sekarang Himpunan Mahasiswa Kimia koordinator Soal 2021. Beliau lahir di Klaten dan seorang mahasiswa. Mari kita sambut moderator kita pada siang hari ini, Yosephine Debbie Damayanti. Ya, terima kasih kakak-kakak panitia. Wah, tadi udah dikenalkan ya sama panitia. Saya mungkin tes dulu suara, apakah suara saya jelas? Jelas ya. Baik, hai lagi saya Debbie. Pertama-tama sekarang saya pengen kasih apresiasi ke kurang lebih 46 peserta yang hadir dalam Zoom meeting kali ini. Ini hari Minggu ya teman-teman, jadi kita seakan punya dua kesempatan untuk dipilih. Kesempatan pertama kita bisa tiduran, kita bisa santuy, kita bisa wasting time. Kesempatan yang kedua kita bisa menggali ilmu di Mawapres Academy 2021. Dan sebanyak 46 peserta yang hadir di sini lebih memilih untuk mengambil ilmu
di Mawapres Academy 2021. Bagi saya sendiri, pilihan yang teman-teman ambil itu adalah pilihan yang terbaik karena hari ini kita akan membahas topik yang spektakuler dengan pembicara yang luar biasa yang sekarang nih Devi lihat mbaknya udah senyum-senyum, udah siap untuk menularkan ilmu tentang penulisan isai. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, isai itu seakan jadi trending topik dalam perlombaan gitu. Karena setiap kali Devi nih mau ikut lomba, cari di Instagram ketemunya lomba isai. Di website ketemunya lomba isai. Dan teman-teman, dengan menulis isai, kita bisa apply beasiswa S2 ke luar negeri. Contoh LPDP, DAAD, ASEAN Foundation, dan banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Devi akan membacakan CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa. Beliau nama lengkapnya Melisa Salma Darmawan, biasanya dipanggil dengan Melisa, tempat tanggal lahir di Bekasi, 1 Agustus 2000. Kemudian moto hidupnya, nyoba aja dulu. Oke. Dalam pengalaman organisasinya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Hima IPA Terpadu 2020, kemudian MIPA English Club sebagai Talent and Creativity 2021, dan ASLEP IPA Dasar tahun 2019. Wah, ini untuk prestasi yang sudah tertera ini sangat banyak ya teman-teman. Mungkin bakal Devi bacain beberapa yang terkait dengan isai nih. Beliau sudah mengabet banyak sekali kejuaraan isai, terutama yang dalam FMIPA di tahun 2020 sendiri. 2021 sendiri, beliau terpilih menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi FMIPA UNES 2021. Kemudian beliau memenangkan lomba isai, juara 3 lomba isai nasional Hima Kimia UNES, kemudian juara 3 LAN DPM FMIPA 2020, kemudian harapan 1 Computer Science Isai Competition 2020. Penghargaan lain, beliau juga beberapa kali diundang sebagai narasumber, kemudian publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut Kak Melisa. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Oke. Sebelumnya, terima kasih, moderator, ada Kak Debbie. Aku mau ngucapin juga terima kasih ke Panitia Mawapres Academy gitu ya, khususnya PSDM BMKM UNES, ada Menteri PSDM Mas Milhan dan juga Ketua Panitia Kak Rahma. Makasih juga ke kelompok ilmiah kimia dan juga teman-teman yang udah hadir pada acara siang hari ini. Nah, aku mau nyapa dulu nih. Halo teman-teman UNES, atau mungkin ada teman-teman di luar UNES juga nih. Aku mau ngucapin terima kasih dan juga selamat datang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku diamanahi sebagai narasumber dengan tema Gen Z Jago Nulis menjadi juara isai. Nah, dengan tema yang seperti ini bukan berarti di sini saya yang paling jago gitu ya, teman-teman. Jadi, mungkin nanti lebih ke arah diskusi atau sharing apa sih yang aku tahu soal isai gitu, apa sih pengalaman aku di isai dan mungkin tips dan juga triknya di isai. Nah, mungkin teman-teman yang tadi join jam 10 gitu ya, bagian sesinya Mas Ozi yang membahas tentang LKTI gitu. Nah, itu juga luar biasa sekali, Mas Ozi udah mengupas tuntas gitu ya tentang LKTI. Nah, sebenarnya LKTI ini kurang lebih sama gitu dengan isai, hanya saja yang biasa aku temuin, kalau LKTI itu lebih ke kelompok gitu ya, lombanya 2-3 orang, sedangkan kalau isai biasa kita temui biasanya itu individu, ataupun kalau kelompok biasanya maksimal 2 orang. Dan untuk sistematikanya sendiri, itu lebih ke arah lebih sederhana gitu, daripada LKTI yang lebih kompleks. Kayak gitu. Mungkin Kak Yusril mohon bantuannya untuk bisa share screen. Operator Telkomsel, oke. Oke, makasih Kak. Boleh ke slide pertama? Aku izin mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa berprestasi bukanlah mahasiswa yang paling pintar,
mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berani mencoba. Begitupun sama halnya dengan menulis esai. Next. Oke. Nah, tadi udah dijelasin sedikit ya dari moderator, mungkin belum afdol kalau aku belum kenalan sendiri ke teman-teman. Kenalin sekali lagi, aku Melisa. Nah, mungkin sekarang ada yang nanya nih, sekarang lagi sibuk apa, Kak? Nah, buat yang nggak nanya, nggak apa-apa ya, tetap aku jelasin. Sekarang ini aku lagi di pendidikan IPA 2018, artinya sekarang ini lagi semester 6, semester yang katanya orang-orang nih menuju ke semester-semester tua gitu. Masa-masa tuanya kuliah gitu ya kalau orang bilang. Padahal kan ya iya juga sih, benar. Masa-masa tua, benar banget. Terus selanjutnya aku organisasi satu-satunya yang masih aku ikutin saat ini adalah MIPA English Club, itu tingkat FMIPA. Selain itu aku juga aktif di Beasiswa Jarum Beasiswa Plus, dan untuk bulan-bulan ini akan ada penelitian PKM. Nah, buat teman-teman yang kepo bisa banget buat cek dan juga follow Instagramnya @yami_ediblestro gitu ya. Jadi nanti barangkali teman-teman bisa beli juga produk PKM aku nih. Ini maaf banget ya panitia jadi promosi juga. Next. Mungkin lebih ke slide sebelumnya, Kak. Oke. Nah, ini tadi aku highlight banget, aku taruh di depan gitu ya, warnanya ngejreng banget, warna kuning, aku nyebutin kalau mahasiswa berprestasi itu bukan yang paling pintar, tetapi yang berani mencoba. Sama halnya dengan menulis esai. Jadi, kalau teman-teman mau menulis esai, itu nggak perlu yang paling pintar gitu. Jadi, teman-teman hanya butuh berani mencoba. Kenapa sih aku highlight banget ini di awal banget? Karena banyak banget nih teman-teman ataupun adik tingkat yang cerita, yang curhat gitu ya. Sebenarnya mereka tuh pengen gitu ikutan lomba esai, mereka pengen buat nyoba nulis esai gitu. Tetapi semua itu nggak jadi hanya karena satu kata, teman-teman, insecure. Benar banget. Insecure itu jadi ngegagalin niatnya teman-teman buat nulis esai atau buat ikutan lomba esai. Nah, padahal yang harus teman-teman lakuin adalah ya udah nyoba aja dulu gitu. Next. Nah, mungkin ini teman-teman mahasiswa UNES juga nggak asing ya sama beliau ini, Pak Abdurrahman, Wakil Rektor 3. Aku masih ingat betul pada saat penganugerahan mahasiswa berprestasi tingkat UNES, beliau tuh bilang gini ke semua finalis, kalau kita ikut lomba dan merasa nggak pede alias insecure, maka 75% energi kita hilang. Jadi sisa 25% deh yang bisa diperjuangkan. Artinya apa, teman-teman? Ketika kita ikutan lomba dan kita udah insecure duluan, maka energi kita itu udah habis dimakan insecure gitu. Jadi kembali lagi aku tekenin ke teman-teman kalau mau nyoba buat nulis esai, mau nyoba buat ikut lomba esai gitu ya, teman-teman nggak usah insecure dulu gitu. Jadi pede aja, karena pede pun jadi modal hidup kayak gitu. Nah, mungkin next, Kak. Nah, kita kembali ke topik awal gitu ya, topik membahas tentang esai. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, aku pengen tahu teman-teman di sini apakah udah ada yang pernah nulis esai atau udah pernah buat esai untuk bahkan sampai dilombakan. Mungkin bisa kasih reaction-nya, bisa kasih jempol atau love atau tepuk tangan atau apa terserah. Aku pengen lihat teman-teman nih di sini udah pada nyoba buat nulis esai atau belum, atau bahkan sudah dilombakan. Mungkin bisa kasih reaction-nya teman-teman. Oh ya, ini moderatornya Kak Debbie nih udah pernah buat juga. Ini Kak Rahma juga udah.
Oke, nah semoga yang udah itu semangatnya makin hari makin meningkat gitu ya buat menulis esai. Nah, teman-teman yang belum ngasih reaction, yang belum nyoba buat nulis esai atau bahkan melombakannya, nah mungkin setelah acara ini bakal termotivasi nih untuk buat ikutan lomba esai. Kayak gitu. Nah, selanjutnya oke. Nah, sebelum kita lebih jauh bahas tentang sistematikanya, kemudian tips-triknya, mungkin yang teman-teman udah agak asing ya, ada yang belum tahu nih, esai itu apa sih, Kak? Jadi, esai itu tulisan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, kata kuncinya adalah subjektif. Subjektif di sini artinya karena tadi pengertiannya membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi, maka esai ini bersifat subjektif. Bagaimana sih teman-teman menyikapi suatu permasalahan yang ada kayak gitu. Kemudian kata kunci yang kedua adalah argumentatif, di mana di dalamnya nantinya akan memuat argumen-argumennya teman-teman gitu. Mungkin bisa solusi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian selain itu adalah didukung oleh fakta. Jadi meskipun esai ini subjektif, berasal dari sudut pandang pribadi, tetapi esai ini juga harus didukung oleh fakta, teman-teman. Misalnya nih ya, teman-teman lagi nulis esai dengan membahas topik korupsi. Nah, teman-teman di dalam esainya hanya nyebutin korupsi di Indonesia tuh banyak banget loh, bos. Udah kayak gitu aja. Nah, si audiens atau si pembaca pastinya nggak akan percaya gitu. Apa iya korupsi di Indonesia sebanyak itu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus mendukung pernyataan teman-teman dengan fakta yang ada. Misalnya teman-teman masukin data-data terkait korupsi di Indonesia atau bahkan di dunia. Rankingnya Indonesia itu berdasarkan Transparency International di ranking berapa. Nah, kayak gitu. Jadi memang harus ada fakta-fakta yang mendukung pernyataan teman-teman. Selanjutnya, next, Kak. Oke, nah seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk sistematika esai sendiri itu beneran simple banget, sederhana banget teman-teman. Jadi cuma ada 3, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah ini pun menyesuaikan buku panduan gitu ya. Kadang ada buku panduan lomba yang memang harus menyertakan pendahuluan. Kemudian teman-teman baru deh nulis isi dari pendahuluan itu di bawah kata pendahuluan. Kemudian isi, baru menuliskan isi. Atau ada juga buku panduan yang membebaskan teman-teman menulis kata tersebut atau enggak gitu. Jadi ngalir aja tanpa menulis pendahuluan, tanpa menulis isi gitu. Jadi langsung nulis kalimatnya teman-teman aja. Next. Lanjut, Kak. Oke, setelah kita tahu nih ya, sistematika dari esai itu sendiri, terus apa sih Kak yang harus kita lakuin terlebih dahulu gitu? Mungkin kebanyakan teman-teman juga mungkin ada yang menuliskan atau menentukan judul setelah menuliskan esai gitu ya. Cuman secara pribadi kalau aku tentukan judul terlebih dahulu, supaya esai yang mau kita angkat nantinya itu nggak melebar kemana-mana. Jadi beneran fokus, beneran detail, dan juga spesifik. Jadi judul itu sebagai batasan-batasan kita dalam menulis isi esai. Kemudian kata kunci dari menentukan judul yang pertama adalah topik masalahnya itu harus terkini. Nah, selain terkini, juga harus sesuai tema yang ditentukan oleh pihak yang mengadakan lomba gitu. Topik masalah terkini tuh kayak masalah apa sih yang sedang tren saat ini? Masalah apa sih yang sedang diperbincangkan gitu? Mungkin apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini gitu? Kemudian yang kedua tentang pemecahan
masalah terkini. Nah, ini harus inovatif. Karena kita udah tahu nih ya tadi, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, kita rumuskan solusi kita gitu. Jadi apa sih yang bisa kita pecahkan dari masalah tersebut? Apa sih solusi yang bisa kita kasih berdasarkan masalah yang udah ada gitu. Nah, di sini inovatif artinya solusi yang teman-teman tawarkan itu belum ada sebelumnya, atau teman-teman juga bisa menerapkan ATM atau amati, tiru, dan juga modifikasi. Dan yang terakhir adalah menarik atau bikin penasaran gitu. Nah, misalnya ya teman-teman, aku bakalan kasih contoh satu gitu isai untuk selanjutnya akan dibahas biar teman-teman juga punya gambaran realnya bagaimana isai tersebut. Nah, misalnya aku punya contoh judulnya nih ya, Smart Edu, media edukasi berbasis augmented reality sebagai solusi inovatif untuk menguatkan karakter anti korupsi generasi Z. Nah, di judul ini teman-teman harus berpegangan pada dua hal, how dan juga why. Nah, how itu maksudnya bagaimana sih judul ini teman-teman implementasikan di dalam isi isainya gitu. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana ya pokoknya yang berkaitan dengan judul itu gitu. Bagaimana sih? Kemudian yang kedua adalah why atau kenapa. Kenapa teman-teman milih judul ini gitu. Jadi ada alasannya. Misalnya teman-teman mengangkat berbasis AR gitu ya, augmented reality. Kenapa sih harus AR? Oh, ternyata AR ini menjadi salah satu pemecahan masalah terkini karena berhubungan dengan teknologi gitu ya. Bisa dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 atau bahkan society era 5.0 kayak gitu. Kemudian kenapa sih harus menguatkan karakter gitu ya? Kenapa harus menguatkan karakter? Oh, ternyata mengedukasi itu jauh lebih penting gitu ya. Jadi lebih ke arah mencegah. Makanya kita menguatkan karakter anti korupsinya. Terus kenapa kok kita ambil sasaran generasi Z-nya gitu? Nah, ternyata generasi Z itu pada tahun 2030 nanti terjadi bonus demografi di mana nantinya usia produktif itu akan digeluti oleh generasi Z ini. Makanya penting banget buat menguatkan karakter anti korupsi generasi Z itu sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Jadi modalnya adalah how dan juga why. Oke, selanjutnya. Next. Nah, tadi kita udah bahas tentang judul ya. Jadi setelah judul kita masuk ke sistematika yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini teman-teman kita tinggal memasukkan apa aja sih latar belakang masalah atau masalah apa aja sih yang mendasari gitu ya, yang melatar belakangi judul yang kita angkat gitu. Nah, kuncinya di pendahuluan ini adalah kita bisa gunakan referensi terkini. Artinya kalau teman-teman pakainya jurnal gitu ya, bisa pakai di 5 tahun terakhir gitu misalnya. Karena apa teman-teman? Kalau misalnya nih ya teman-teman memasukkan data terkait korupsi pada tahun 1945 misalnya. Nah, itu kan udah nggak relevan sama zaman sekarang gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah detail dan berurutan. Jadi teman-teman benar-benar menjelaskan masalah yang melatar belakangi judulnya teman-teman itu secara detail dan juga berkesinambungan gitu antara paragraf 1 dan paragraf-paragraf berikutnya. Nah, misalnya karena tadi judulnya kita tentang media edukasi gitu ya, media edukasi berbasis AR untuk meningkatkan karakter anti korupsi. Nah, mungkin ini ada beberapa latar belakangnya. Misalnya gambar yang pertama, gambar biru itu
itu adalah salah satu target dari SDGs 2030. Nah, kebanyakan tema-tema lomba ISAI saat ini pun udah mengacu ke SDGs gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu SDGs itu apa, SDGs itu Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan, di mana di dalamnya ada 17 target, salah satunya targetnya adalah mengenai korupsi. Nah, setelah teman-teman bahas nih, secara umum gitu ya tentang SDGs, di mana korupsi itu bukan jadi masalah yang lokal, tapi udah jadi global gitu ya, udah jadi masalah dunia banget. Masuk nih ke Indonesia, masalah di Indonesia. Oh ternyata kalau teman-teman follow Instagramnya Transparency International, di situ ada data-data terkait ranking korupsi negara di dunia. Ternyata di Indonesia itu yang awalnya pada tahun 2019 rankingnya 100-an, itu pada tahun 2020 itu jadi turun 80-an teman-teman. Jadi kalau makin turun rankingnya itu ibaratnya makin korupsi gitu. Nah kenapa sih kok bisa ranking korupsinya Indonesia tuh turun gitu? Nah teman-teman bisa bahas di latar belakang. Kemudian masuk ke yang lebih spesifik lagi. Teman-teman bisa nemuin diagram di jurnal gitu ya. Ada diagram tentang kinerja KPK yang ternyata kalau kita amati secara 5 tahun berturut-turut, kinerja KPK tuh makin turun. Nah, kenapa kok bisa turun gitu? Teman-teman bisa bahas juga di latar belakangnya. Terus bisa juga nih teman-teman kasih contoh korupsi di Indonesia, misalnya Mensos yang kemarin ya pada saat pandemi pun tidak menyurutkan niat orang-orang untuk melakukan korupsi gitu. Misalnya kemarin ada korupsi bansos COVID gitu sebanyak 17 miliar atau mungkin kasus-kasus lainnya yang bisa teman-teman kasih contoh untuk contoh konkretnya. Kemudian tadi kan kita bahas tentang menguatkan karakter gitu ya, mengedukasi. Nah ternyata hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang ini juga udah menjabat jadi Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim yang menjelaskan bahwa ujian nasional itu sekarang udah nggak ada, teman-teman. Jadi ujian nasionalnya udah diganti ke asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter. Oh ternyata karakter itu jadi salah satu aspek yang penting gitu. Nah teman-teman bisa kait-kaitkan di situ, di latar belakangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah industri 4.0 dan juga society 5.0. Nah, teman-teman bisa singgung di situ sedikit terkait media yang teman-teman pilih tadi, yaitu media augmented reality, di mana berarti AR itu terkini gitu, teknologinya terkini sesuai dengan revolusi industri 4.0. Kemudian lanjut. Nah, ini kayaknya teman-teman udah mulai panas nih ya, udah mulai stres kayaknya. Tenang teman-teman, karena kita bakalan ada slide-slide stres selanjutnya. Mungkin ya operator. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang isi. Nah, di isi ini berisi tentang gagasan, opini atau argumen kita. Jadi semua gagasan kita, semua solusi atau apa sih ide teman-teman bisa dituangin di bagian isi. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama kelebihan. Teman-teman bisa cantumin nih kelebihan dari idenya teman-teman tuh apa sih? Apa yang membedakan ide teman-teman dari ide-ide yang lain atau bahkan ide-ide sebelumnya. Nah, ini berkaitan juga dengan keunikan gitu. Kalau teman-teman mau menyampaikan kekurangan, itu pun tidak masalah gitu. Mungkin bisa masukkan kekurangan yang tak berarti, karena mungkin dalam suatu ide pasti ada kekurangan gitu ya teman-teman. Tapi kekurangannya itu tak berarti, artinya kekurangan yang teman-teman sebutkan tadi bisa ditutupi oleh idenya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau nggak masukin kekurangan pun nggak masalah gitu. Kemudian karena kita tadi mengangkat tentang media edukasi, maka kita bisa banget buat naruh desain ataupun fitur di dalam isai kita supaya audiens atau pembaca tuh bisa membayangkan secara real, oh ternyata produknya itu seperti ini gitu. Terus di isi ini juga harus dituliskan teman-teman secara detail
detail gitu ya. Jadi benar-benar spesifik, langkah apa aja mungkin yang bisa dicapai untuk mengimplementasikannya, kemudian pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama, mungkin kelebihannya, kekurangannya, jelasin juga desain dan juga fiturnya secara rinci gitu. Nah ini mungkin ada contoh desain dan juga fitur dari Smart Edu yang kita judulkan tadi teman-teman. Kemudian next. Dan tematika yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini terdiri dari apa ya? Di penutup ini kita tinggal menekankan kembali apa aja sih tadi yang kita bahas supaya audiens itu makin yakin atas kesimpulannya kita gitu. Jadi bisa berisi penekanan kembali, ringkasan, kemudian rekomendasi ataupun daftar pustaka. Kalau ada. Nah, mungkin daftar pustaka pasti ada ya karena teman-teman mungkin yang sebelumnya pakai citasi atau data-data di bagian pendahuluan atau di bagian isi, teman-teman bisa menyantumkan daftar pustakanya juga gitu. Next. Nah, ini yang biasa kita pakai, biasa aku pakai juga teman-teman, Google Scholar, yang biasa cari referensi-referensi, bisa banget di Google Scholar tinggal ketik aja nih, misalnya aku ketikkan ya, korupsi di Indonesia. Kemudian muncul deh beberapa artikel atau beberapa jurnal. Nah, kita juga bisa atur sejak tahun kapan gitu jurnalnya. Nah, yang aku lingkarin yang besar itu since berapa gitu. Misalnya since 2017, mulai dari 2017. Nah, nanti artikel yang keluar adalah artikel yang tahun-tahun 2017 gitu. Jadi referensinya teman-teman bisa referensi yang terkini. Kemudian yang lingkaran kecil itu artinya site, artinya teman-teman bisa langsung kopas aja gitu, citasi atau daftar pustaka yang ada di situ. Jadi aku saranin teman-teman yang udah nulis misalnya di pendahuluan gitu ya, korupsi di Indonesia mencapai 1 juta gitu misalnya ya, 1 juta dalam kurung Melisa 2021. Nah, teman-teman bisa langsung tulis di daftar pustakanya. Karena kebanyakan kasusnya teman-teman udah nulis nih di citasi, tetapi teman-teman nggak nulis daftar pustakanya. Nah, nanti audiens atau pembaca yang melihat gitu ya, nah ini kok nggak sesuai antara citasi dan juga daftar pustaka. Nah, nanti referensi yang teman-teman ambil bakalan jadi pertanyaan gitu, valid atau enggak nih, kayak gitu. Jadi jangan lupa teman-teman. Kemudian selain itu juga lebih ke arah administratif ya, jadi kayak penggunaan titik, penggunaan koma, penggunaan besar kecilnya huruf, kayak gitu juga berpengaruh banget gitu buat lomba isai. Jadi sebisa mungkin tulisan teman-teman itu rapi gitu. Jadi enak dibaca, kemudian baru deh si audiens membaca tentang solusi atau mungkin isi dari isainya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tips lainnya. Next. Tips. Nah, ini ada beberapa tips dari aku, teman-teman. Yang pertama adalah buat tabel skala prioritas untuk motivasi diri. Nah, ini yang biasa aku lakuin kalau mau ikutan lomba-lomba. Jadi aku buat dulu nih tabel-tabel skala prioritas, karena mungkin teman-teman di sini kesibukannya banyak gitu ya, sebagai mahasiswa yang tugasnya banyak, tapi di UNES tugasnya dikit ya. Terus apa ya, mungkin tugas organisasi juga kan ya. Jadi teman-teman bisa buat tabel, aku kasih contoh misalnya nama lomba. Nah ini ya, nama lomba, lomba isai nasional. Univ yang ngadain, BMKM UNES, mungkin khususnya Panitia Mawapres Akademi. Kemudian deadline pengumpulannya 23 Mei 2021. Nah nanti dari deadline ini kita bisa nyesuaiin teman-teman, kira-kira lomba mana
sih yang timeline-nya itu kita nggak sibuk gitu. Yang timeline-nya kita bisa usahain buat lomba itu. Kemudian pengumumannya juga ditulis biar nggak lupa 24 Mei. Nah ini deadline pengumpulannya hari ini, pengumumannya besok langsung. Jadi jurinya itu lembur teman-teman, semalaman buat nentuin pemenangnya kayak gitu. Terus lomba yang diadain oleh PSDM BMKM UNES ini ternyata nggak bayar, jadi fee-nya 0 teman-teman. Dan ternyata kalau teman-teman bisa menang, hadiahnya itu 1 miliar gitu. Nah ini kan jadi investasi yang luar biasa banget gitu ya, karena kita nggak bayar, terus kalau menang dapat hadiah 1 miliar. Nah ini mungkin teman-teman dari PSDM BMKM UNES bisa mempertimbangkan ide saya yang nggak masuk akal ini ya. Terus, nah hasilnya itu teman-teman bisa tulis setelah pengumuman gitu. Jadi misalnya juara 1 atau mungkin belum juara. Kalau juara nantinya teman-teman bisa jadiin motivasi, ikut lagi kayak gitu. Nah kalau teman-teman belum juara pun bakalan jadi evaluasi. Kira-kira lomba yang sebelumnya itu kurangnya di mana sih? Nah kita bisa submit deh di lomba-lomba berikutnya yang mungkin temanya bersesuaian. Kayak gitu. Next. Nah, tips yang kedua dari aku adalah bayar dulu. Kenapa sih harus bayar dulu? Ini berdasarkan pengalaman aku, kalau mau ikutan lomba, aku bayar dulu gitu. Karena aku jamin, aku yakin 99% bakalan tetap submit gitu, meskipun hari H. Jadi misalnya hari H banget nih ya teman-teman, deadline pengumpulan. Terus teman-teman tuh baru sempet banget waktu hari H-nya. Wah gimana nih, udah bayar kemarin kan, udah bayar 20.000 misalnya, kan lumayan tuh buat beli bakso sama es teh 2. Nah itu kan lumayan banget ya teman-teman kalau versinya mahasiswa nih. Nah makanya teman-teman bisa bayar dulu. Nah nanti pasti di hari H pun teman-teman bakalan nyempetin 1-2 jam buat ngejar isainya teman-teman buat disubmit kayak gitu. Tapi ini nggak terlalu ditiru ya bagian ngerjain hari H-nya. Bisa mungkin teman-teman bisa kerjain tuh di hari-hari sebelumnya gitu, di minggu-minggu sebelumnya, biar yang teman-teman kerjakan itu maksimal. Terus selanjutnya, yang terakhir adalah jangan takut gagal. Nah ini aku tekenin lagi di awal dan juga di akhir, nyoba aja dulu gitu. Pokoknya jangan takut buat gagal teman-teman. Kalaupun nantinya gagal, ya udah dijadiin evaluasi aja untuk lomba-lomba berikutnya. Jadi kuncinya adalah nyoba aja dulu. Nah mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih Kak Melisa atas materi dan ilmunya, sungguh bermanfaat sekali bagi kita semua. Sebelum memasuki sesi tanya-jawab, mungkin saya bakal ngasih kesimpulan yang bisa kita highlight bersama. Untuk menuliskan isai itu dibutuhkan tekad, jangan insecure dulu, tapi nyoba aja dulu. Isai memang bersifat subjektif, akan tetapi perlu dikuatkan dengan fakta dan data-data pendukung. Highlight pada how dan why, kenapa isai kita itu dibuat, kemudian tentukan sasaran yang jelas agar topik kita tidak semakin melebar. Tentukan dan kuatkan karakter yang ada pada isai kita tersebut. Disarankan untuk menggunakan referensi 5 tahun terakhir. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan memasuki pada sesi tanya-jawab, durasinya selama 30 menit. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat, dan kita prioritasin yang raise hand nih, buat bisa langsung on mic, biar kita ada interaksi langsung dengan Kak Melisa nih, mumpung kita ada interaksi dengan Kak Melisa, ahli ISAI nih di sini. Oke. Dan buat teman-teman nanti yang mungkin belum terpilih, mungkin nanti bisa hubungi Kak Melisa lewat sosial medianya Kak Melisa ya, Kak? Iya, oke. Jadi nggak perlu berkecil hati. Baik, silakan. Oke, mungkin karena belum ada nih Kak, dari Debbie dulu aja deh yang mau tanya.
kalau misalnya kita lomba isai nih Kak, kan sesuai yang Kak Melisa tadi sudah sampaikan, biasanya ada ketentuan suruh pendahuluan, isi, penutup, dan kalau beberapa itu udah kayak ngasih ketentuan bahwa tidak perlu dijelaskan secara eksplisit. Akan tetapi beberapa pula itu tidak ada kata-kata tidak perlu dijelaskan secara eksplisit. Nah, untuk hal tersebut, kalau Kak Melisa tuh tetap dicantumin pendahuluan, isi, penutup, atau tetap tidak ya Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Debbie. Kalau aku sendiri lebih prefer ke nggak mencantumkan gitu. Jadi langsung aja nulis yang di pendahuluan ya berarti yang berkaitan dengan pendahuluan. Kemudian kalau diisi ya yang berkaitan dengan isi kita yang mau kita sampaikan. Dan kemudian paragraf yang terakhir berkaitan dengan penutup. Langsung aja gitu. Jadi nggak aku sebutin secara eksplisit kata pendahuluan, isi ataupun penutupnya. Tapi balik lagi nih ke individunya masing-masing gitu, Debbie. Kalau Debbie nyamannya seperti apa gitu. Wah, baik Kak. Terima kasih. Oke. Ayo teman-teman yang mau nambah ilmu tentang kepenulisan isai karena memang ini sangat penting gitu ya Kak ya untuk menulis isai. Silahkan bisa langsung chat di kolom chat atau bisa langsung raise hand buat on mic. Oke. Mungkin masih pada malu-malu nih Kak, masih kayak pada takut untuk tanya. Kalau Kak Melisa sendiri tuh apakah selalu menang gitu Kak? Mungkin kan kalau di sini kita masih insecure karena aduh apply satu isai gagal, apply lagi kok gagal lagi, apply lagi gagal lagi. Nah, apakah Kak Melisa juga merasakan hal itu atau selalu mulus-mulus aja gitu juara gitu Kak? Oke, makasih pertanyaannya Debbie. Kalau aku sendiri tentu pernah gagal ya, bahkan sering gitu. Kalau bisa dihitung-hitung mungkin lebih banyak gagalnya gitu, lebih banyak gak menangnya daripada menangnya gitu. Jadi buat teman-teman gagal tuh nggak apa-apa gitu, asalkan kita jadikan evaluasi aja untuk lomba-lomba kedepannya gitu. Jadi jangan jadikan insecure itu jadi hambatan kita buat menulis isai atau bahkan buat ikutan lomba isai kayak gitu. Baik. Nah itu teman-teman, Kak Melisa itu juga sering menjumpai kegagalan. Jadi harapannya mungkin setelah dari Mawapres Academy 2020 ini kita bisa lebih semangat lagi buat ngejar impian kita, terutama mungkin nih dari 46 peserta ini pasti ada yang bercita-cita untuk jadi Mawapres. Nah, salah satu lombanya itu adalah ikut lomba isai. Oke, ini ada yang raise hand, Kak Maulana Zaki, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, perkenalin, saya Zaki. Saya ingin bertanya nih, Kak. Kan tadi kalau kakak sendiri itu kalau bikin esai nggak ditulis kayak pendahuluan, isi, sama penutup itu kayak berarti ditulis tidak ada pemisah ya, kayak apakah ada dibuatnya jadi sub-subnya kayak misalkan topik yang dibahas dalam paragraf tertentu atau seperti apa ya, Kak? Soalnya kan nggak mungkin kalau dari awal halaman sampai akhir tidak ada pembedanya gitu, Kak, kayak subnya gitu. Terus juga kalau dalam pembuatan esai gimana sih cara membuat visualisasi karya, misalkan kita pengen apa kan kayak seolah-olah digambar itu enaknya kayak gimana ya, kayak supaya kayak entah menarik dan juga yang nggak ngerepotin banget lah visualisasi karya itu gitu kan. Ini aku langsung jawab ya, Debbie. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, Kak Maulana Zaki ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apa sih yang membedakan gitu ya, kalau aku tadi ngomongnya prefer langsung tulis aja nih pendahuluan, isi, dan juga penutupnya, kemudian apa yang membedakan. Nah, kalau itu sendiri sebenarnya kembali lagi ya ke buku panduan, apakah memang udah ada buku panduannya itu menjelaskan harus ada nih tertulis secara eksplisit atau enggak. Nah, kalau aku sendiri misalnya tidak ada ketentuan seperti itu, aku nggak buat sub-subnya gitu. Jadi langsung aja nulis, karena si audiens atau mungkin si juri ya, Bapak atau Ibu juri mungkin udah tahu juga kalau paragraf pertama pasti berkaitan dengan latar belakang masalah yang mau aku bawa gitu. Kemudian setelah latar belakang masalah pasti aku udah mulai nih
menuju ke solusi yang aku tawarkan. Dan paragraf terakhir pasti berkaitan dengan penekanan kembali dari isi yang mau aku angkat, kayak gitu. Jadi kalau aku nggak nulis sub-subnya gitu sih. Kalau secara pribadi ya, kalau menulis isai sendiri. Atau mungkin kalau misalnya isainya itu secara berkelompok, ada timnya gitu, nah itu aku lagi menyesuaikan lagi gitu sama tim kelompoknya. Kira-kira mau ditulis nggak nih subbab-subbabnya, kira-kira poin penting yang ada di paragraf kita tuh apa, kayak gitu. Nah itu bisa dikomunikasiin lagi ke timnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, gimana sih cara visualisasi karya kita gitu ya, supaya ada apa ya tadi, desain kemudian yang nggak ngeribetin kita gitu. Nah itu sebenarnya disesuaikan aja dengan porsi dan juga kemampuan kita. Kemampuannya Kak Maulana Zaki, kemampuannya aku juga. Nah kira-kira kalau kita ngangkat tentang teknologi ya, masalah tadi, kalau misalnya memang bisa desain, ya bisa mungkin bisa nih dicantumin aja desain dan juga fitur-fiturnya, sehingga nantinya juri pun bisa apa ya, bisa membayangkan secara real gitu, oh kira-kira produknya kayak gini gitu. Atau mungkin kalau memang bukan bidangnya di bagian desain, nggak pakai desain pun nggak apa-apa gitu, asalkan penjelasan kita di dalam isi itu udah bisa mewakili dan udah bisa apa ya, dipahami audiens secara benar gitu. Kalau pengalaman aku menulis isai pun itu nggak melulu aku pakai desain yang kayak desain gambar kayak gitu dan sebagainya, tapi ada juga aku yang submit isai yang memang benar-benar nggak ada desainnya gitu. Jadi benar-benar murni pure tulisan aja, latar belakang, kemudian gagasan aku kayak gitu. Jadi tulisan doang pun nggak masalah gitu. Jadi lebih ke disesuaikan aja dengan kemampuannya Kak Maulana Zaki dan juga kemampuannya kita. Apakah udah menjawab? Kami menjawab, makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Wah, terima kasih Kak Melisa atas jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Bentar. Pertanyaannya dari Ani, dari UNES. Hai Kak, izin bertanya, terkadang saya tuh takut memulai ikut lomba padahal udah nyusun isai itu sendiri karena memang lebih ketakut. Bener nggak sih isai yang saya buat? Gimana sih Kak langkah awal biar nggak takut salah sama isai yang udah dibuat? Tips and triknya gimana nih Kak? Oke, mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab ya Kak Ani. Gimana sih caranya gitu ya, biar kita tuh nggak takut gitu setelah kita membuat isai gitu. Nah mungkin kalau untuk awalnya biar isainya kita nggak kemana-mana nih ya, teman-teman bisa buat kerangka berpikir gitu. Jadi apa aja sih misalnya poin-poin di pendahuluan teman-teman yang mau teman-teman bahas gitu. Apa sih isi yang mau teman-teman bahas tuh, ada poin-poin pentingnya dulu. Kemudian baru teman-teman jabarkan kayak gitu. Nah, kalau udah menulis isai, terus gimana sih, Kak? Kan kita masih takut ya apabila tulisan kita tuh barangkali masih salah. Nah, teman-teman bisa cari mentor nih, atau mungkin kenalan yang memang di bidangnya gitu. Atau mungkin teman-teman bisa minta teman lain untuk bisa membaca gitu. Kira-kira isainya teman-teman itu bisa kebaca dengan baik atau belum? Kebaca dengan baik artinya bisa tersampaikan dengan baik gitu pesannya teman-teman. Misalnya teman-teman punya solusi A. Nah, apakah solusi A ini bakalan ditangkap oleh audiens sebagai solusi A gitu? Atau malah jadi solusi yang menyimpang gitu, solusi B atau C, atau bahkan yang jauh banget gitu dari solusi A. Nah, teman-teman juga bisa minta tolong sih ke kakak tingkat, barangkali ada yang istilahnya memang di bidangnya gitu ya, buat ngoreksi kira-kira isainya teman-teman tuh
kurangnya apa kayak gitu. Nah biasanya banyak juga nih adik tingkat atau mungkin teman-teman aku yang ngirimin esainya gitu sebelum disubmitin ke lombanya untuk bisa aku baca. Nah jadi di situ bukan berarti aku di sini sebagai juri atau gimana gitu ya. Jadi lebih ke kira-kira esainya itu udah terbaca belum sih? Terus kira-kira yang tipe-tipenya itu gimana sih? Atau mungkin ada kalimat-kalimat rancu yang bikin audiens itu nggak paham sama apa yang dimaksud oleh penulis gitu. Karena kan kadang kita udah nulis nih kayak udah perasaan esai kita udah bagus banget gitu kan. Tapi kenapa sih kok nggak menang atau kenapa sih kok ya udah kayak gini gitu. Nah mungkin itu sih perlu teman atau mungkin mentor yang mengoreksi esainya teman-teman sebelum di submit gitu. Apakah menjawab? Sama-sama, Kak. Baik, terima kasih Kak Melisa. Untuk selanjutnya ini tadi ada yang raise hand, Kak Milhan Hakim. Wah, ini beliau juga salah satu role model saya nih, jujur. Di Mawapres Academy ini saya bersyukur banget ketemu sama orang-orang yang hebat. Kak Milhan Hakim bisa langsung on mic. Oke. Oke, selamat siang. Siang, Kak. Aku izin off kamera ya, karena di perjalanan gitu. Oke, Melisa. Melisa mana nih? Mel. Aku berasa dijuriin ini, Kak. Ampun, suhu. Enggak nih, kita sharing-sharing bareng aja nih di sini. Oke, ini kan terkait masalah Isa ya. Di mana Isa itu kayak lebih ke banyak opini gitu. Dan sampai detik ini tuh kadang saya masih kayak apa ya, idenya, bukan idenya sih, triknya, kuncinya itu bisa Isa itu bisa tembus, bisa lolos, dan bisa juara tuh kuncinya apa sih gitu loh. Kayaknya itu apa? Mungkin kalau KTI kan secara strukturnya benar, kemudian kayak ya apa plagiasinya ya under 30%. Kalau mungkin kalau Isa itu dari Melisa sendiri itu gimana sih kok bisa tembus gitu? Literally gue jarang-jarang ibaratnya sering submit ya nggak melulu langsung tembus, kadang juga gagal. Entah mungkin karena gagasan idenya yang lebih ke civil engineering yang jadi lebih apa ya, lebih simple, lebih kompleks, dan ya namanya bangunan kan ya kita mengujinya harus bertahun-tahun ya. Kita nggak bisa ada gagasan, ide, terus praktekin langsung. Kalau kimia kan langsung dapat hasilnya. Kalau sipil kan ya nunggu minimal 5 tahun gitu. Kalau misal punya ide gagasan bangunan terkait A, B, C, D, itu ya diujinya 5 tahun kan nggak mungkin juga. Kita udah kelar jadi mahasiswa baru tahu hasilnya. Nah, kayaknya itu apa sih gitu dari Melisa sendiri gitu. Oke, ini langsung jawab ya, Debbie. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Milhan Hakim. Ini sepertinya Mas Milhan itu tanya terus udah tahu jawabannya nih. Aku curiga Mas Milhan itu sebenarnya ya udah tahu jawabannya kan, pasti kan? Enggak, serius ini beneran. Kan karena Isai kan lebih ke opini ya. Jadi kadang tiap orang punya kunci tersendiri lah. Oke, aku izin menjawab ya, Mas. Kalau dari aku sendiri, kalau di buku panduan dari Lomba Isai itu kan udah tertera ya, kayak misalnya strukturnya, kemudian apa aja sih yang mau dinilai dari pihak yang mengadakan lomba. Nah, kita bisa nih jadiin itu acuan buat kita nulis isai. Misalnya ada poin-poin tersendiri, misalnya ada struktur dari isai itu sendiri, kemudian tata cara penulisannya, kerapiannya. Nah, itu kan biasanya dapat poin-poin tersendiri gitu kan di buku panduan lomba. Nah, kita bisa jadiin itu acuan gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang sama atau beda dari KTI, menurut aku sama aja sih, Mas. Dari KTI gitu. Kurang lebih kalau di buku panduan pun kalau kita lihat lomba isai sama KTI kurang lebih untuk penilaiannya sama gitu. Kalau menurut aku yang paling utama gitu ya, yang pertama kali itu adalah penulisannya gitu. Jadi kadang kan audiens atau pembaca atau mungkin juri gitu ya, yang juri lihat pertama kali itu kan tulisan kita gitu, sebelum masuk ke ide atau sebelum masuk ke solusi gitu ya, lebih ke tulisan kita gitu.
Jadi apakah kerapian itu kan emang kelihatan banget ya Mas, kayak titik komanya atau mungkin antara paragraf 1 dan paragraf selanjutnya yang nyambung atau enggaknya, atau mungkin antara paragraf 1 ke paragraf berikutnya itu kayak enggak seimbang gitu. Misalnya paragraf 1 terdiri dari 10 kalimat gitu ya, jebret 10 kalimat. Kemudian paragraf 2-nya cuma ada 3 kalimat aja gitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang jomplang banget, yang kelihatan banget gitu sebelum dibaca ke solusinya gitu. Nah, setelah juri lihat ke bagian penulisannya, wah rapi nih, nah ini kan enak dibaca. Nah, baru deh lihat ke solusi atau mungkin apa sih gagasan dari penulis itu, apakah sesuai tema, apakah memang worth it gitu ya untuk bisa jadi pemenang, atau mungkin ada poin-poin yang lain, misalnya plagiasi. Plagiasi juga jadi poin yang utama sebenarnya setelah penulisan gitu. Kalau menurut aku gitu sih, Mas. Apakah udah menjawab? Udah lah, menjawab aja lah. Lanjut ya. Oke, kan itu terkait apa ya, kayak strukturnya yang rapi gitu. Biasanya emang dinilai dari awalnya ya segi kerapian gitu loh. Kayak covernya, terus font-fontnya juga kerapian emang benar-benar dinilai, karena ya kerapian ya jadi lebih enak dibaca gitu. Jadi sebagai seorang juri gitu. Nah, yang sih jadi belum terjawab sih sebenarnya gini loh. Kan di dalam esai kan lebih simple ya, kayak ada yang di latar belakang, kemudian di esai dan esai diisi maksud saya, dan conclusion, dan langsung kemudian penutup itu ya. Nah, biasanya kamu banyak menaruh opininya itu di bagian mananya gitu? Apakah di latar belakang kamu tetap selipin masalah opinimu, kemudian diisi juga di penutup juga iya, atau hanya di masalah conclusion saja dari sebuah ide gagasannya? Oke Mas, izin menjawab. Kalau aku nyantumin gagasan aku itu di bagian isi, tapi tetap berkesinambungan gitu sama pendahuluan. Kan kalau pendahuluan lebih ke latar belakang masalah gitu ya. Kalau latar belakang masalah mungkin lebih ke data-data ataupun apa ya, fakta-fakta yang aku ambil dari jurnal ataupun artikel gitu. Nah, kemudian di akhir dari pendahuluan itu aku cantumin sedikit nih, ini loh ide aku tuh kayak gini. Nah, kemudian baru deh masuk ke bagian isi. Nah, di bagian isi baru aku jelasin opini aku, gagasan aku. Jadi yang opini aku tuh masuk ke bagian isinya, Mas, yang secara mendetail gitu. Kemudian di kesimpulan itu juga hanya nyinggung dikit aja sebenarnya, penekanan kembali. Jadi di pendahuluan dan kesimpulan tetap ada, cuman yang bagian detailnya gitu masuknya ke isi, gitu, Mas. Oke, thank you, Emel. Iya, Mas. Jadi meskipun opini, di isi pun tetap ada rujukan yang valid gitu, yang bisa mendukung opini atau gagasan kita. Gitu, Mas. Siap. Thank you. Sama-sama, Mas. Oke, keren banget Kak Melisa. Oh ya, teman-teman, sekedar mengingatkan, buat yang belum presensi, silakan melakukan presensi, karena itu nanti juga mungkin buat pendataan sertifikat juga. Ini karena masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab, ada pertanyaan nih Kak. Bentar, Ebi izin membacakan. Pertanyaan dari Cinta. Izin bertanya ya Kak, dulu pertama kali Kak Melisa belajar membuat esai dari mana ya Kak? Mungkin ini bisa diceritakan juga nih Kak, pertama kali Kak Melisa itu apply lomba di mana, terus menang atau kalah, begitu Kak. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dulu itu belajar buat esai dari mana sih Kak? Kalau aku pribadi gitu ya, karena aku notabene dulu ikutnya hima gitu ya teman-teman, bukan dari yang kelompok ilmiah kayak semacam keilmiahan gitu. Jadi aku belajar sendiri gitu, searching aja gitu, misalnya di Google gitu tips dan trik esai, atau mungkin juga ikutan acara-acara yang kayak gini sama kayak teman-teman. Cuman kalau bisa dibilang aku baru ikutan intensif buat ikutan lomba esai dan lomba-lomba lainnya itu baru banget, baru di tahun 2020 kayak gitu.
Udah sih itu aja. Kalau submit lomba pertama itu di mananya aku lupa, tapi yang pasti aku banyak gagalnya banget daripada banyak menangnya gitu. Jadi benar-benar lebih banyak yang gagal gitu teman-teman. Makanya aku tekanin lagi ke teman-teman buat jangan takut mencoba. Ya udah nyoba aja dulu. Gitu apakah menjawab ya teman-teman? Mungkin teman-teman di sini yang ikutan kelompok ilmiah gitu lebih intensif banget ya buat belajar keilmiahan gitu atau buat ikutan lomba-lomba. Sebenarnya dulu ikutan itu ya udah iseng-iseng aja gitu dan ternyata nagih gitu buat ikutan lomba. Ya udah jadi ikutan kayak gitu. Oke, sama-sama. Wah, baik. Berarti Kak Melisa ini juga kayak produktif banget waktu pandemi gitu ya, Kak. Baru ada pandemi, terus Kakak juga memanfaatkan waktu untuk membuat esai. Oke. Selanjutnya ada mungkin satu lagi nih pertanyaan dari Gita Faroka. Kak Gita Faroka bisa langsung on mic. Iya, terima kasih Kak Debbie. Saya Gita Faroka, izin tanya Kak Melisa. Misalnya nih, kita ikut lomba esai nih, terus kalah. Coba lagi kalah. Coba lagi kalah. Terus coba lagi akhirnya menang nih. Nah, hal-hal seperti itu kan namanya berjuang ya. Apa benar perjuangan dalam esai itu cuman sampai menang kalahnya aja? Apa benar cuman jadi bahan tulisan doang yang dilombakan? Menurut Kak Melisa, apa sih urgensi esai itu sehabis pengumuman kalah menangnya? Mungkin cukup itu. Makasih Kak Melisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Gita. Urgensi esai kalau menang ataupun kalah gitu ya. Nah, kalau menang nih ya, kalau kalah dulu deh. Kalau kalah, esainya teman-teman tuh bisa jadi evaluasi gitu ya buat mendaftar lomba-lomba lainnya yang kemudian dimodifikasi, dievaluasi, diperbaiki gitu istilahnya. Kemudian kalau menang, teman-teman apa ya? Kalau misalnya udah menang lomba nih ya, teman-teman bisa submit artikelnya teman-teman itu buat dihak ciptakan gitu. Kalau itu mungkin tindak lanjut setelah menang gitu ya. Itu bisa dihak ciptakan di Haki DPIP. Kalau yang belum tahu, nanti di acara Mawapres Academy ini juga ada bagian rekognisi, kalau nggak salah juga membahas tentang hak cipta. Nah, jadi setelah menang, teman-teman bisa nih buat nge-hak ciptain artikelnya teman-teman, atau mungkin bisa dilombakan lagi sebenarnya, tapi dalam catatan bukan yang sama persis, artinya bisa dimodifikasi, entah variabelnya, atau dan lain-lainnya kayak gitu, atau mungkin bisa disubmitin lagi nih ke PKM. Kalau contoh konfliknya mungkin kalau aku pribadi gitu ya pernah submit esai kemudian tentang edible straw gitu, kemudian itu kan menang. Nah, aku tindak lanjutin nih ke PKM kewirausahaan dan ternyata di situ pun bisa lolos gitu. Itu sih mungkin tindak lanjutnya seperti itu. Apakah menjawab kita? Iya, sudah. Sangat lengkap. Makasih Kak Melisa. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Gita Faroka atas pertanyaannya dan Kak Melisa atas jawabannya. Mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu lagi deh. Oke, sambil menunggu nih Kak, memang kalau Debbie pribadi kayak sempat tanya gitu ke para mawapres gitu, yang berulang kali pasti sudah memenangkan lomba esai, itu kayak Debbie tanya gitu, Kak, semua lomba yang di-apply itu apakah beda-beda ataukah ada topik yang emang diangkat lagi? Ternyata memang beberapa ada yang topik misalnya menang di lomba A, nanti bakal dilombain lagi ke perlombaan B, tapi juga kayak disadur, diubah lagi begitu ya Kak? Oke, sepertinya bentar. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Pertanyaan dari BEPYD itu Kak Melisa pertama kali juara esai pas percobaan keberapa Kak? Oke, bisa langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih. Beb, ini panggilnya Beb ya? Bebit, Beb.
Makasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, kalau percobaan keberapa aku lupa sih. Keberapanya itu menangnya itu jujur aku lupa. Cuman sekali lagi aku tekenin, pokoknya file-file yang aku ini ada file-file lomba gitu ya. Nah itu kelihatan banget, banyak banget yang lebih banyak yang gagalnya gitu daripada yang menangnya. Kayak gitu sih, Bebit. Oke, begitu teman-teman. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan, dan mungkin ada ini Kak yang berhasil kayak Debbie rangkum dan Debbie tangkap yang mungkin bisa dipakai buat teman-teman juga. Berdasarkan apa yang telah Kak Melisa sampaikan, bahwa kita nggak apa-apa kalau misalnya kalah, yang penting kita bisa mencoba dan pantang menyerah. Kemudian yang penting dari kita bisa menangkap value dari pengalaman yang kita dapatkan selama mengikuti lomba esai tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Melisa Salma atas materi dan ilmunya hari ini. Mungkin untuk yang terakhir bisa kita sesi foto bersama nih Kak, minta bantuannya kakak-kakak panitia. Oke, teman-teman, untuk sesi selanjutnya ya, ini sesi foto bersama. Teman-teman bisa on cam dulu nih, ditunggu. Bisa rapiin rambut-rambut dulu nih, Kak. Ya, bener banget tuh. Gimana, Dep? Udah pada on cam belum, Dep? Aku pakai HP nih. Oke. Masih ada yang belum nih, Kak. Ayo teman-teman kita on cam. Yang belum on cam bisa on cam dulu ya, kita foto bareng sama Melisa sama Debbie nih. Keren banget ya mereka dari moderator dan juga narasumbernya dari MIPA. Oke, sudah ya. Aku bantu buat ngitung, nanti minta tolong operator bisa bantu nge-screenshot Yusril. Aku hitung mundur dari 3 ya teman-teman semuanya. Aku mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, kemudian untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Lanjut untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Aku kembalikan ke Debbie selaku moderator. Silakan Debbie. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Melisa. Mungkin cukup sekian dari sesi ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada narasumber dan moderator kedua kita yang sangat hebat pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta Festival Prestasi Competition Week yang sangat antusias hingga sampai saat ini. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Materi yang Kak Melisa bawakan ini sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua dalam pembuatan esai nantinya. Sukses selalu Kak Melisa, terima kasih ilmunya. Oke, gimana nih teman-teman, seru dan menarik sekali ya materi yang kita dapat pada pagi hari hingga sore hari ini ya. Semoga ilmu yang kita terima itu dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, sebelum mengakhiri sesi ini dan pertemuan ini, saya ada sedikit kata-kata motivasi buat diri saya dan teman-teman semua. Semangat menggapai prestasi dengan berani, percaya diri, dan selalu mencoba berulang kali. Jangan takut kalah, karena mencoba sekali belum tentu menang, dan kalah bukan berarti lemah. Semangat semua! Oke. Buat teman-teman semua jangan sedih ya karena sesi ini telah berakhir, dan buat teman-teman semua yang ingin belajar dan lebih menggali ilmu bersama kami
Itu kami ada lagi di minggu depan ya. Silakan teman-teman bisa mengikuti dan join, serta mengajak teman-teman yang lain nih buat berprestasi bareng kita. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fauziah Umi Awalia selaku MC pada acara hari ini. Memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang saya salah ataupun saya sengaja salah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Melisa. Terima kasih Devi. Terima kasih teman-teman semuanya. Semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya, competition week yang